Halo guys, ketemu lagi bersama kami di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran Gainers dan Losers untuk periode 14 sampai dengan 21 Juli 2025. Nah, kita langsung mulai aja untuk membahas saham yang masuk jajaran Gainers, yaitu ada saham PT Petrosi Tbk atau lebih dikenal dengan kode sahamnya PTRO. Di mana dalam periode 14 sampai 21 Juli 2025, saham PTRO mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 28,8% week on week. Dari sisi katalis, kenaikan saham PTRO ditopang oleh adanya pengumuman dari MSCI bahwa PTRO dikeluarkan dari pengecualian perhitungan indeks MSCI, sehingga membuka peluang saham perseroan untuk kembali masuk ke dalam perhitungan indeks MSCI untuk rebalancing di Agustus mendatang. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal. Kalau kita lihat pasca pengumuman dari MSCI, saham PTRO mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sempat gap up ya. Jadi sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya tepatnya, jadi itu ditutup di area sekitar 3.200-an, tapi kemudian di minggu berikutnya atau di minggu pengumuman MSCI itu saham PTRO dibuka di sekitar 3.500 ya, untuk kemudian ditutup menguat cukup signifikan di level sekitar 4.000-an. Nah, untuk ke depan ini masih ada resist yang harus ditembus ya, di sekitar 4.300-an. Jadi untuk teman-teman yang belum punya dan baru mau masuk, pastikan untuk saham PTRO breakout di level 4.300. Oke, kemudian kita bahas saham yang masuk jajaran Losers, yaitu ada PT Semen Indonesia Persero atau lebih dikenal dengan kode sahamnya SMGR, di mana pada periode 14 sampai 21 Juli 2025 saham SMGR mengalami pelemahan 11,1% week on week. Dari sisi katalis, pelemahan saham SMGR terutama dipicu oleh lemahnya penjualan di bulan Juni, di mana pada bulan tersebut penjualan semen domestik mengalami penurunan sebesar 6,8% month on month atau turun 15% year on year menjadi hanya 2,3 juta ton. Kemudian di sepanjang 6 bulan 2025, penjualan semen domestik mencapai 12,9 juta ton. Itu angkanya turun 7,7% year on year. Seiring lemahnya penjualan domestik, pangsa pasar semen Indonesia juga mengalami penurunan menjadi 47,3% dari sebelumnya di bulan Mei 48% dan 51,9% di bulan Juni 2024. Sementara itu untuk penjualan ekspor secara month on month ini mengalami penurunan ya, sebesar 24,2%, namun secara tahunan naik 16,5% year on year menjadi 527.000 ton. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal. Pergerakan saham semen Indonesia sebenarnya tadinya membentuk pola bullish trend ya, walaupun trennya ini lebih ke arah tren minor, tapi kemudian dengan adanya data penjualan yang cukup lemah tersebut, ini saham semen Indonesia break ke bawah ya, jadi menembus area supportnya, dan saat ini kelihatannya akan menuju ke area sekitar 2.200-an ya. Jadi pastikan nanti teman-teman kalau mau masuk di saham semen Indonesia, dia mampu rebound ya dari area sekitar 2.200 yang notabene sejak Maret dan April itu menjadi area support yang cukup kuat bagi semen Indonesia. Demikian Gainers versus Losers untuk periode 14 sampai 21 Juli 2025, dan tentunya tidak lupa disclaimer on ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share media sosial kita yang mudah yang berinvestasi.